Halo Sobat Indie, ketemu lagi di channel Indie Driver dan kali ini kita akan membuat komparasi dua buah low MPV yang lagi ngetrend. Di samping kanan saya ini adalah Mitsubishi New Xpander tahun 2023. Dan sebelah kiri saya ini low MPV yang tidak kalah ngehitsnya yaitu Hyundai Stargazer. Kedua mobil ini head to head saling mengalahkan dan harganya itu tipis banget bedanya, hanya Rp200.000. Kita ulas seperti apa kedua mobil ini. Oke, kita bandingkan kedua mobil ini dari berbagai sektor. Yang pertama, kita bandingkan dari modelnya dulu. Model itu memang subjektif, jadi setiap orang mungkin punya pendapat yang berbeda. Bagi Anda, tim Mitsubishi pasti menyatakan bahwa Mitsubishi New Xpander ini lebih oke, lebih gagah, lebih modern. Tapi bagi tim Hyundai, pasti bilang bahwa Hyundai Stargazer ini jauh lebih modern, modelnya lebih oke. Keduanya nggak salah, seperti saya bilang tadi, bahwa model itu subjektif dan tergantung selera masing-masing orang. Kita ke yang lebih tua dulu, Mitsubishi New Xpander. Nah, ini dia. Kalau dari modelnya, dari depan ini, modelnya itu gagah. Dan ini cukup modern. Lampunya ini pakai model T-shape. Ini menggunakan 3 proyektor kecil ya. Desainnya itu oke dan lampunya itu oke. Ada list chrome seperti bumerang di sini. Ini membuatnya terlihat semakin agresif ya. Dan grillnya ini cukup besar, model honeycomb. Dan di atasnya itu ada grill model garis yang cukup besar. Ini 3 bilah garis, yang 2 sejajar, yang 1 agak turun begini. Bumper bawahnya juga gagah dengan fog lamp di kedua ujung kanan kirinya. Kap mesinnya cukup lebar, kita kelilingin ya. Dari sini, nah terlihat nih, terlihat gagah, terlihat cukup modern. Kita ke sektor kaki-kaki. Ini rodanya menggunakan velg yang modelnya cukup keren, dual tone, dan ini velg berukuran 17 atau 1 inci lebih besar dibandingkan Hyundai Stargazer. Ini profil bannya 205/55. Kalau pengereman tentu saja sudah disc brake, yang depan ada ABS, ada EBD, ada brake assist. Dan di atas fenders itu ada garis yang mempersatukan garis lurus dengan garis lengkung, jadi agak kotak, membuatnya terlihat semakin gagah. Ini kurang lebih sama dengan Stargazer, garisnya mirip. Ini kap mesinnya cukup besar dan cukup landai. Spionnya seperti ini, warna chrome, dan ini lebih besar ya dibandingkan Stargazer ya. Xpander ini memiliki ground clearance yang cukup tinggi, 220 mm, udah kayak SUV aja. Jendelanya seperti ini, ada list chrome memanjang dari depan ke kiri. Ini model floating roof ya. Ini garis-garisnya membuatnya terlihat berotot ya. Roda belakang ini masih menggunakan tromol biasa pengeremannya. Untuk bagian belakang, ini bagian yang menurut saya ini lebih oke ya. Ini terlihat lebih manis dilihatnya. Lampu belakangnya model garis segitiga dan ini terlihat modern, membuatnya terlihat lebih ramping dibandingkan Xpander yang lama. Lampu malam, lampu rem, lampu mundur itu menggunakan LED dan lampu senya masih bohlam biasa. Dan ini kaca belakangnya sudah menggunakan defogger, ada defoggernya, ini oke. Untuk memperjernih pandangan ke belakang, selain ada defogger, ada juga wiper, ada Hemon stop lamp, dan ini tidak ada roof spoiler ya, ini hanya tambah bagian bodi yang agak nonjol ke belakang. Bumper bawahnya modelnya juga cukup oke, cukup gagah. Jadi Xpander ini tidak meninggalkan kesan gagahnya. Ada mata kucing di sini. Ini bumper bawahnya ini, garis-garisnya itu modern dan gagah. Sekarang kita lihat Stargazer. Ini dia modelnya ini modern, seperti mobil yang datang dari masa depan, futuristik. Sebenarnya oke, modelnya itu oke. Grillnya seperti ini, grill yang tidak biasa ya, jadi memberi nuansa lain. Dan lampunya seperti ini, seperti kotak-kotak gitu. Lampunya LED, lampu senya bohlam biasa, fog lampnya juga bohlam biasa, dan bumper bawahnya ini cukup besar. Yang menarik, LED-nya ada di bagian sini dan ini panjang, horizontal atau horizon LED mereka menyebutnya. Kap mesinnya itu lebih
lebih landai. Kalau dari samping sini terlihat itu melandai dari belakang naik ke atas, ke depan melandai, jadi lebih streamline. Ini yang saya bilang, garis-garisnya itu ada kemiripan, walaupun tidak mirip 100% ya. Jadi dalam dunia kreatif itu ada istilah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Itu hal yang wajar. Dan rodanya ini menggunakan ring yang lebih kecil dibandingkan New Expander. Ini ring 16 dengan profil ban 205/55. Model velgnya dual tone juga, cukup modern, cukup futuristik. Untuk pengereman itu sama-sama disc brake, sudah ada ABS, ada EBD juga. Spionnya lebih kecil dan ini lebih mengerucut ya, lebih lancip. Jadi terlihat lebih sporty. Kaca sampingnya seperti ini, lesnya les karet warna hitam. Dan di belakang ini menyilang. Nah, ini unik modelnya ini. Saya suka model ini. Kita lihat nih garis-garisnya, termasuk di sini. Dan ini ground clearance-nya ini lebih rendah dibandingkan New Expander. Ini 185 mm. Jadi ini sebuah MPV dan saya rasa segitu sudah cukup lah ya. Roda belakang pengeremannya sama menggunakan tromol. Dan bagian belakang ini adalah model yang cukup kontroversi. Tidak sekontroversi depannya, tapi ini yang paling banyak dibahas oleh masyarakat Indonesia. Modelnya itu sebenarnya kalau saya bilang ini modern, oke, membentuk huruf H ya, di sini meruncing ke atas dan ke bawah seperti menombak burung dan menombak ikan. Kalau dalam mitologi Cina itu bagus. Dan ini motif lampunya ini juga keren. Untuk lampu malamnya ini dari atas ke bawah dan menyambung dari kiri ke kanan. Jadi kalau malam membentuk huruf H. Lampu malam, lampu rem itu LED, lampu sen, lampu mundur itu bohlam biasa. Kaca belakangnya lebih besar, tapi sayangnya ini tidak ada defogger, walaupun ada wiper dan ada high mount stop lamp. Kalau antena sama-sama shark fin ya. Mata kucingnya di sini dan bumper bawahnya ini bagian belakang. Ini modelnya apa ya? Lebih simple dan menggabungkan dua warna yang berbeda. Ada 3 titik sensor di sini. Untuk sektor mesin, kedua mobil sama-sama menggunakan mesin yang kubikasinya sekitar 1500 cc. Kalau di Stargazer ini mesin 1497 cc. Kalau Stargazer ini mesin 1497 cc dengan power maksimal 115 PS pada 6.300 rpm dan torsi maksimum 143 Nm pada 4.500 rpm. Dan ini pilihannya menggunakan manual transmisi 6 kecepatan atau IVT atau CVT-nya Hyundai. Dan kedua mobil ini sama-sama menggunakan penggerak roda depan. Sedangkan mesin dari New Expander ini sama kubikasinya 1499 cc, 4 silinder juga, DOHC juga, tapi tenaganya 10 PS lebih rendah atau 105 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimumnya juga lebih rendah. Ini hanya 141 Nm atau lebih rendah 2 Nm dibandingkan Stargazer. Tapi torsi maksimum itu dicapai di putaran mesin lebih rendah, yaitu di 4000 rpm. Kalau yang sono 4500 rpm. Untuk transmisinya pilihannya ada manual 5 speed, kalau yang sono 6 speed yang manualnya, dan menggunakan CVT. Sekarang kita bandingkan dimensi, kapasitas, dan interior dari kedua mobil ini. Kalau ngomong soal dimensi, mungkin secara kasat mata Stargazer itu terlihat lebih besar, padahal sebenarnya enggak juga. Kalau panjangnya New Expander itu lebih panjang, sedikit lebih panjang, tapi kalau lebarnya memang iya, Stargazer itu lebih lebar. Tingginya ini sedikit lebih tinggi dibandingkan Stargazer. Yang membedakan lagi itu ground clearance-nya. New Expander itu memiliki ground clearance 220 mm, sedangkan yang ini Stargazer itu lebih rendah 185 mm. Jadi kalau dibawa ke kawasan yang jalannya rusak, keluar kota, ini lebih tidak mengkhawatirkan. Untuk kapasitas, keduanya memiliki kemiripan ya. Dua-duanya bisa menampung 7 orang penumpang. Dan untuk Stargazer, 2 trim teratasnya itu ada opsi menggunakan captain seat. Jadi kapasitasnya hanya 6 orang. Kalau urusan interior, kedua mobil ini sama-sama
modern, bagus. Tapi kalau menurut saya, interior dari Stargazer itu lebih modern, lebih apa ya, lebih oke kelihatannya. Sekarang kita bahas fitur keamanan dan kenyamanan. Hyundai Stargazer itu memiliki fitur yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan kompetitor utamanya, yaitu Mitsubishi New Xpander. Untuk keamanan, dia memiliki fitur Hyundai Smart Sense yang terdiri dari Forward Collision Avoidance Assist, Lane Following Assist, Lane Keeping Assist, Blind Spot Warning, termasuk Rear Cross Traffic Alert, serta di sini dilengkapi dengan 6 buah airbag. Dan untuk jok di baris kedua itu dilengkapi dengan sebuah tray atau nampan yang bisa dilipat kalau tidak digunakan. Ini oke sekali bagi Anda yang bawa keluarga pengen makan ya di meja situ. Itu cukup oke ya. Cluster meter dari Stargazer ini full TFT, full digital, dan lebih atraktif dengan informasi yang sedikit lebih banyak dibandingkan New Xpander. Di dashboard depan ini juga ada lampu ambient, jadi kalau gelap ataupun malam itu ada warna birunya, itu keren dan sekaligus terlihat lebih modern. Dan di sini juga ada fitur cruise control. Jadi kalau dilihat dari setirnya aja nih kelihatan bahwa ini lebih banyak fiturnya. Di kanan itu banyak fitur, di kiri itu tombol-tombolnya juga banyak. Kalau head unitnya ya kurang lebih sama lah. Cuman ini saya ada catatan ya, ini di bagian depan ini, di dashboard ini nonjol ya. Banyak orang nggak suka, saya pun nggak suka. Tapi untuk model yang masuk ke Thailand di tahun 2023 ini, yang sini ini dipangkas, jadi lebih oke. Jadi harusnya untuk model kedepannya ini pasti menghilang yang bagian sini. Nah, kalau head unit ini kurang lebih sama lah ya. Cuman di sini ada fitur yang tidak ada di Xpander, yaitu kiblat. Ada mode Vale juga. Dan kerennya lagi mobil ini ada fitur Blue Link yang terhubung dengan servernya dari Hyundai. Itu meliputi banyak hal ya, mulai dari informasi, data mobil, sampai untuk kondisi darurat. Jadi di sini ada tombolnya. Kalau untuk penyimpanan ini sama-sama oke, banyak sekali penyimpanan di kedua mobil ini. Ini sesuai dengan standar dari orang Indonesia. Mobil keluarga Indonesia itu penyimpanannya harus banyak. Kenapa? Karena orang Indonesia itu suka bepergian dalam jumlah banyak, dan mereka tentunya masing-masing bawa barang bawaan yang harus disimpan. Stargazer ini juga dilengkapi dengan wireless charger, sama juga New Xpander juga ada yang improvement yang tahun 2023 itu ada wireless charger. Yang tidak ada di New Xpander adalah drive mode. Di sini ada 4 buah drive mode, yaitu model Eco, Normal, Sport, dan Smart. Ini dashboardnya keren, interiornya keren, semuanya keren. Tapi sayangnya yang agak kebanting adalah rem parkirnya. Itu menggunakan rem parkir model tarik. Ini model jadul ya. Kenapa tidak pakai yang electric parking brake yang dilengkapi dengan auto hold? Tentunya lebih oke jadinya. Dan satu lagi di sini, ini lampunya ini sudah auto ya. Jadi kita tidak perlu menyalakannya. Kalau di set di auto, ketika kondisi gelap atau malam hari dia akan nyala sendiri, dan ketika terang dia akan redup sendiri. Untuk urusan fitur, memang New Xpander ini kalah dibandingkan dengan Stargazer. Kenapa? Di sini tidak ada fitur keamanan seperti Smart Sense, itu nggak ada. Tapi bukan berarti kalah telak ya. Ada beberapa fitur yang tidak ada di Stargazer. Apa itu? Auto idling. Nah, itu nggak ada di Stargazer. Ini fungsinya untuk ketika kita berhenti di lampu merah atau berhenti lama, itu mesin akan mati, tapi elektrikalnya masih nyala. AC nyala, head unit nyala, elektrikal nyala. Selain untuk menghemat BBM, itu juga untuk mengurangi emisi gas buang. Fitur lain yang nggak ada di Stargazer adalah electric parking brake. Di sini rem parkirnya sudah elektrik, ada auto hold-nya juga. Ini oke sekali. Sedangkan yang lain-lain itu ya kurang lebih sama lah ya. Ini joknya, kalau kita perhatikan Stargazer itu berbahan kulit, yang ini masih bahan biasa, bahan suede, tapi ini lebih lembut ya di kulit ya, jadi lebih nyaman didudukin. Kalau untuk fleksibilitas joknya, ini sama-sama oke ya, bisa 3 pengaturan, maju mundur, bisa reclining, dan ada pengaturan ketinggian joknya. Untuk pengaturan lampu di New Xpander ini belum auto, dan di sini juga tombol-tombolnya cukup penuh, walaupun di sebelah kanan itu tidak sebanyak dari Stargazer ya, dan sama-sama ada cruise controlnya walaupun belum adaptif. Ini sekarang saya berada di balik kemudi Hyundai Stargazer, dan kita akan bahas soal handling dan kestabilan. Untuk urusan handling dan kestabilan, Hyundai Stargazer ini sedikit lebih bagus dibandingkan dengan New Xpander. Ini setirnya cukup presisi, nurut mau dibelokkan ke
Sedangkan untuk kestabilan, Stargazer ini lebih bagus dibandingkan Expander. Kalau dipakai untuk berbelok ataupun menikung dalam kecepatan cukup tinggi ataupun bermanuver, itu gejala limbungnya itu sangat minim. Ini terbantu oleh ground clearance-nya yang cukup rendah, hanya 185 mm. Beda jauh dengan New Expander ya. Sekarang saya berada di balik kemudi Mitsubishi New Expander ya. Ini untuk urusan handling dan kestabilan. Handling dari New Expander ini sebenarnya cukup oke, tapi setirnya kalau dibandingkan dengan Stargazer itu sedikit lebih berat. Dan satu hal lagi, setirnya itu ada delay ketika dibelokkan. Ini sedikit sih delaynya, tapi kalau bagi saya ya ini agak sedikit mengganggu ya. Walaupun begitu, mobil ini cukup oke, cukup bagus ketika dikendalikan, cukup nurut lah. Sedangkan untuk kestabilan, nah ini dia, kestabilannya sebenarnya bagus ketika jalanannya itu lurus, tidak berbelok-belok, tidak ngebut, tidak bermanuver. Tapi kalau kita berbelok dengan cukup kencang, itu gejala limbungnya lebih terasa dibandingkan Stargazer. Kenapa? Ini faktor atau pengaruh dari tingginya ground clearance. Kalau soal suspensinya sebenarnya sama-sama empuknya, cuman ya itu tadi, ini 220 mm ground clearance-nya lebih tinggi, sehingga ketika berbelok itu tentu saja gejala limbungnya lebih kuat. Untuk urusan performa, Stargazer ini lagi-lagi lebih oke dibandingkan New Expander. Memang secara teknis ya, maksimum powernya, torsi maksimumnya itu lebih tinggi dibandingkan New Expander. Dan dalam kenyataannya ketika dikendarakan, ini tarikannya, performanya lebih oke. Ini saya kick down. Oke sekali. Respon IVT-nya Stargazer ini atau CVT-nya Hyundai itu lebih oke, lebih responsif dibandingkan CVT-nya New Expander. Sedangkan untuk urusan konsumsi BBM itu 11-12 ya. Untuk dalam kota itu kecepatan 20-40 itu sekitar 13 km per liternya. Sedangkan kalau di jalanan lancar atau di jalan tol itu sama-sama bisa tembus 20 km per liternya. Itu sebuah angka yang cukup oke. Kalau bicara soal performa, sebenarnya di atas kertas itu ya beda sedikit lah. Power maksimum dan torsi maksimumnya itu beda sedikit. Tapi dalam realitanya, dalam penerapannya itu cukup berasa. Stargazer itu lebih oke performanya. Sedangkan New Expander ini performanya ya agak berat ya, di putaran rendah dan menengah itu agak berat. Apalagi kalau di kick down itu cukup lemot. Ini pengaruh dari CVT-nya. CVT-nya itu kurang responsif ya. Ketika gas diinjek itu dia ada delay. Nih kita kick down. Itu dia. Tapi misalkan kita dalam perjalanan pengen mendahului kendaraan, butuh power yang lebih, butuh akselerasi yang lebih kencang gitu ya. Nah di sini sebenarnya ada tombol mode DS. Nah ini semacam mode sport gitu, sehingga ECU-nya berubah dan mesin lebih responsif. Jadi cukup powerful jadinya. Sedangkan untuk konsumsi BBM ini 11-12, New Expander ini bisa mencatatkan konsumsi BBM 13 hingga 14 km per liternya. Sedangkan kalau di jalanan lancar, di tol misalkan dalam kecepatan 80 sampai 90 km per jam, itu bisa mendapatkan angka yang cukup bagus, tembus 20 km per liternya. Kurang lebih sama dengan Stargazer. Ini sama-sama oke untuk urusan konsumsi BBM-nya. Nah, sekarang kita bandingkan faktor terakhir, yaitu faktor harga. Di Indonesia, harga itu cukup sensitif. Perbedaan harga itu bisa menjadi penentu, jadi tidaknya seorang membeli sebuah mobil atau mobil yang lainnya. Mitsubishi New Expander yang tipe tertinggi, tipe Ultimate, itu harganya 312 juta rupiah. Kalau yang Stargazer ini lebih murah, 200.000 rupiah. Nanggung sekali ya, 200.000 rupiah, yaitu 311.800.000 rupiah. Tapi itu kalau tidak memilih opsi Captain Seat. Jadi kalau secara harga ini sedikit lebih murah, namun harga itu
belum diskon di masing-masing dealer yang bisa jadi berbeda. Selain 7 faktor tadi, ada faktor lain yang tidak ada di Stargazer tapi ada di Mitsubishi Xpander. Apa itu? Layanan purna jual atau after sales-nya. Mitsubishi karena memiliki sejarah lebih panjang dan diperjualbelikan di Indonesia lebih lama, sehingga after sales-nya, suku cadangnya itu lebih banyak dan lebih tersedia, termasuk jumlah bengkelnya. Berbeda dengan Stargazer sebagai pemain baru, apalagi dalam beberapa waktu terakhir itu ada isu ketersediaan suku cadang. Walaupun Hyundai Indonesia menjamin bahwa spare part-nya itu ada, tapi faktanya ada beberapa kasus yang membuatnya jadi kurang bagus. Dan satu faktor lain yang menjadi keunggulan dari Mitsubishi New Xpander adalah harga jualnya lagi. Harga jual Mitsubishi tentu saja lebih bagus dibandingkan harga jual Stargazer. Dan demikian saja seperti ini vlog saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika ada masukan, ada komentar, ataupun kritikan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi Anda yang belum subscribe, ayo subscribe agar channel Indie Driver ini semakin berkembang, menghasilkan konten yang lebih berkualitas, lebih informatif, dan tentunya tetap independen. Terima kasih, sampai ketemu di vlog selanjutnya.